Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat disayangkan jikalau masih begitu banyak orang di luar sana yang pastinya di luar kekristenan mereka masih memiliki pemahaman yang salah atau tidak benar tentang kekristenan. Apalagi ketika mereka mau mempelajari tentang Alkitab, tentang kekristenan, mereka selalu menonton channel-channel atau video-video dari seorang Ustadz Suma atau para mualaf lainnya yang kerap kali mereka membahas tentang kekristenan. Karena ketika mereka mendengarkan ajaran dari Ustadz Suma dan kawan-kawan, pasti akan bertolak belakang dengan kebenaran yang sesungguhnya yang terdapat di dalam iman Kristen itu sendiri. Karena kalau kita ketahui dan perlu kita ketahui, ketika Ustadz Suma dan kawan-kawannya ini membahas tentang iman Kristen, pasti mereka akan menggunakan setiap literatur atau data-data yang itu sama sekali tidak mendukung setiap narasi, bahkan mendukung ketika mereka menafsirkan suatu bagian atau ayat firman Tuhan seperti itu. Dan kebanyakan mereka malah memaksakan suatu konteks dan teks yang terdapat di dalam Alkitab itu sendiri. Dan kalau kita melihat di setiap video-video mereka, ketika mereka membahas tentang iman Kristen, pasti yang mereka bahas itu bukan kebenaran yang ada di dalam kekristenan itu sendiri, kebenaran yang ada di dalam firman itu sendiri. Malah mereka berusaha terus memutarbalikkan suatu fakta yang itu tidak ada di dalam ajaran atau di dalam iman kekristenan itu sendiri. Maka dari itu, mari kita saksikan atau kita simak bersama-sama satu diskusi atau debat yang sangat menarik, dan ini akan membukakan pikiran kita, hati kita untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Selebihnya kitalah yang menentukannya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Theophilus ini siapa menurut Yesus? Kok dia tiba-tiba mulia di situ? Jadi begini. Lebih duluan mulia dia daripada Yesus. Iya, jadi begini Julkipli. Pertama itu yang harus kamu rubah itu adalah orang Kristen itu, kitab sucinya itu bukan seperti yang kamu mau, diturunin dari langit. Giliran kamu yang uji Quran, maunya kamu yang harus diikuti. Gimana sih di sini? Karena Quranmu bilang orang Israel. Ya kan jelas. Raja pertama orang Israel itu yang diceritakan di sana. Iya, mana ada raja pertama Israel Ya, bernama Tolus. alat yang kamu gunakan mengukur itu apa? Buku Orang gereja. Israel yang orang ada di Israel. Sungai Yordan. Gimana sih? Gimana? Theophilus ini siapa? Gue boleh jelasin ya. Theophilus. Yang Theophilus tuh gue boleh jelasin. Ya. Iya, waktu itu dia gubernur setempat. Pada zaman di masa, iya betul. Dia pemimpinnya, makanya yang mulia. Kan Lukas itu kan dia kan apa namanya netizen gitu loh. Kalau misalnya netizen itu pada waktu di zaman kerajaan yang mulia. That's it. Hanya itu doang yang diinformasikan di sejarah gereja seperti itu, Pak. Ya, gitu. Tapi saya melihat bahwasanya kitab Lukas itu diperuntukkan untuk dia. Iya, memang karena dia yang berkuasa tentang dia. Karena kan gini, Pak, kekristenan itu kan pada waktu itu kan di zaman persekusi ya istilahnya. Iya, persekusi. Itu paling pas. Persekusi. Mereka itu bahkan jangankan kitab, Pak. Orang Kristen itu jangankan kitab. Ini gue ngomongin tentang sejarah lagi kan. Si Bang Edis nih nggak kurang desire di sini. Kalau ngomongin tentang masalah abad waktu itu belum ada kitab, Pak. Bang Juma, itu waktu itu mereka tuh, kamu jangan berpikir orang Kristen itu maju karena ada kitab, bukan. Justru karena Yesus ini lah, sosok Yesus itulah mereka berani mati. Mereka itu semua mati loh. Nggak ada yang senang-senang mati dibunuh, ditusuk dari belakang pas waktu sholat, nggak ada. Mereka itu semua tuh mati karena benar-benar dieksekusi loh, eksekusi mati. Karena kan pada waktu itu kekristenan itu kan dianggap penyesat. Gitu loh, Bang. Gitu. Itu jawaban gua. Ya, kalau saya melihat sih, kalau setelah Theophilus itu ada yang mengatakan dia adalah gelar, ya kan, seperti yang diterangkan oleh Edis tadi. Ada juga yang mengatakan seperti yang Anda terangkan, seorang gubernur Romawi. Nah sekarang
ketika dikatakan bahwasanya dia itu adalah gubernur, itu tertulis di mana? Dan ketika dia dikatakan itu dan itu gelar, itu tertulisnya di mana gitu? Jelas di tradisi gereja, Bang. Oh, Iya, itu di tradisi gereja. iya. Tradisi, coba kamu abang baca 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah dan berpegang teguh kepada setiap tradisi-tradisi. Itu bukan ajaran loh. Itu LAI salah tuh. Bukan ajaran-ajaran yang kamu terima, bukan. Tapi tradisi-tradisi yang kamu terima. Ngakui Baik secara LAI salah lisan kata maupun Dion. lisan. Jadi hal-hal seperti itu, Bang, itu ada LAI di tradisi disalahin. gereja. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya. Ini Mas Rio kadang-kadang itu enggak Itu memang disukai ada. Kristen yang lain. Itu tradisi. LAI salah. Nah, seperti ini juga tradisi, Bang. Nah, itu bukan suatu hal yang bisa gue tunjukin, nggak bisa, Bang. Sebenarnya bisa sih, cuman sekarang ini gue nggak bisa aja. Gue tunjukkan itu dasar itu. Kenapa itu dia itu adalah gubernur. Tapi gue bisa jelasin itu, Bang. Ya, kalau di internalnya Kekaisaran Romawi ada nggak nama itu tertulis? Terus apa? Romawi. Pasti. Theophilus itu sebagai gubernur ada nggak? Di mana Pasti. itu bisa kita lihat? Karena yang Pasti. saya nilai, yang saya tahu, Lukas ini menulis, kemudian tulisannya itu dipersembahkan, karyanya itu tentang Injil dipersembahkan kepada Theophilus ini. Iya, karena apa, Bang? Abang stop. Abang tahu nggak? Kenapa Lukas itu mempersembahkan itu? Biar dikabur Bang Yul, turun dia. Karena dia kewarganegaraan Romawi. Dia tuh memang tunduk pada waktu itu sama itu ke kerajaan setempat itu. Itu namanya Theophilus. Iya, Tapi berarti kitab Lukas itu memang diperuntukkan untuk Theophilus kan? Loh, bukan. Memang maksud gini loh, bukan untuk Theophilus, tapi kan gini kan, jadi karena semua bang, nggak gini bang, jangan ketawa dong bang. Enggak, tadi kamu bilang loh Dek, untuk Theophilus dipersembahkan karyanya, makanya kalau kitab Lukas itu Saya tanggap ya. muncul lagi. Tapi let me finish ya, gue jadi terakhir aja bang. Gini loh bang, Iya. kan pemimpin pada saat itu loh bang, pemimpin pada saat itu adalah Theophilus. Dia mengasih tulisan itu kan untuk biar supaya orang-orang tahu loh. Bukan berarti tulisan itu hanya dipersembahkan kepada dia, bukan. Kira-kira begitu kan? Silakan Bang Des. Nah, jadi gini Jul Ya. anggap Ya, kamu silakan, menganggap Dennis. bahwa itu kitab wartawan, itu kitab yang disampaikan kepada Theophilus kok jadi kitab suci orang Kristen. Anggaplah semuanya itu kamu anggaplah hak kamu. Jadi gini, pertanyaan saya gini. Gimana kalau ternyata Kok jadi bertanya ini benar-benar Gimana? cukup satu orang ini gimana kalau ternyata Quranmu itu salah mengutip dari situ? Allahu Akbar. Kenapa lari ke Al-Quran bahas Lukas? Kitab yang kamu Sedih. Al-Quran itu kan menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Ada kitab yang dituliskan dengan tangan sendiri lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Nah, saya katakan bahwa Lukas 1 ini masuk indikasi itu. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu peristiwa yang terjadi di antara kita. Betul. Lalu kemudian kitab ini, Lukas ini menceritakan seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula, ada saksi mata ya dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa ini dan sesama dari asal, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Untuk Theophilus ini bukan kitab suci nih, ini tulisan yang Oke. ditulis Lukas yang dipersembahkan Sudah. oleh Ini gue bisa jawab Lukas tapi Theophilus. sekarang Bang. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Bisa jawab. Wailul ladzina yaktubuna Sekarang, al-kitaba Bang. bi aydihim tsumma yaqulu hadza min indillah. Oke. Begitu Edis. Oke, kalau Bang Des. ini misalnya Iya, misalnya lagi. terbukti bahwa Quranmu itu ngutip kitab Lukas gimana? Wah. Nggak boleh kayak gini dong. Dimasakan juga, dimasakan. Dis. Ini aja dulu, buktikan dulu ini. Enggak, Saya Bang, kasih gua contoh. ini contoh di mana? Lukas berapa, Bang? Ini enggak bener nih, Ini. Bang Edis. Bang Edis enggak bener nih. Saya kasih contoh ya. Di mana Bang Edis? Ini enggak bener nih, Bang Edis enggak bener loh. Lukas Ya berapa, nggak Bang? apa-apa. Memang biasa Edis gitu. Iya, Lukas berapa, Bang? Gimana nih? Bisa Jilat-jilat nggak kasih Al-Quran. Lukas Kemudian- berapa, Bang? Lukas kemudian berapa yang Al-Quran. Lukas berapa yang identik dengan Quran? Baik, Lukas berapa? saya kasih contoh. Kasihan kali si Edis. Misalnya ya, kalian akan menemukan narasi bahwa ada malaikat Gabriel datang kepada Zakaria ya, memberitahukan bahwa Ada Rio menabok si Edis, Pak Jul. bahwa nanti kamu akan memberikan anak itu namanya Yohanes. Bla bla bla. Nah, kalau kamu baca Quran Zulkifli, di situ ada satu cerita yang identik dengan itu. Ya udah, gini Dis. Coba Anda Pertanyaannya belum tunjukkan. selesai, belum selesai Belum, saya pertanyaannya. tahu, saya ngerti Anda Pertanyaannya menuduh Al-Quran membaca kitab Lukas. Sekarang tolong tunjukkan kitab Lukas yang lebih tua dari Al-Quran 1400 tahun silam. Anda bisa tunjukkan ke saya. Ya, kalau kamu buka Karena yang ada di tangan Anda itu adalah buku yang lebih belakangan muncul daripada Quran saya. Ayo, Kodeks. gimana tuh Dis? kodeks Kodeks.
Kodeks hanya di mulut. Mana bukti? Tunjukkan saya. Kamu Bukti, buka saya aja punya itu bukti. webnya itu. Kodeks Vatikanus dengan kodeks Sinaiticus. Web juga baru dibikin kemarin sore. Edis. Yang kayak gitu dong Bang Juma. Gimana sih lo? Yang kayak begini kamu hadirkan, Dek. Gila lo. Ini guru gue lo, gue tuh ngefans sama dia lo. Gue ngefans sama dia lo. Lu gak ngefans sama dia. Aduh, Gitu orangnya teliti lo. Reflex. Lu lu yang kayak gitu lo Bang. Gue tuh teliti lo sama dia lo. Kita bahas satu-satu ya. Bahas satu-satu. Iya, sayang. Kalau di dalam kitab Lukas, bunyi itu Allahu Akbar. aduh, Bunyinya. Jangan kayak gitu dong Bang Juma. Ayo Bang Edis, silakan Bang Edis. Jangan terlalu tegas, santai aja. Jadi kalau di dalam kitab Ya, Lukas, bunyinya. itu adalah Iya. bahwa Tuhan telah mendengarkan doamu dan istrimu akan mengandung anak bagimu, akan melahirkan anak bagimu, Iya. Astagfirullah. dan engkau akan menamai dia Yohanes. Astagfirullah. Nah, terus kalau di narasi Al-Quran penutup- apa bunyinya? Bentar dulu Bang Juma. Dengar dulu Bang Juma. Saya kadang-kadang malesnya diskusi sama diri kayak gini gitu loh. Tenang. Lanjut. Kemudian narasi bahwa nama itu tidak pernah ada di dalam keluarganya itu datang dari warga. Jadi ketika anak itu berumur 8 hari ketika mau disunatkan menurut adat orang Yahudi, masyarakat itu warga itu ngomong gini, "Loh, ngapain itu kamu kasih nama Yohanes? Kan nggak ada di keluargamu bernama Yohanes." Nah, kalau kita baca dalam Al-Quran, narasi Quran itu mengatakan begini, bahwa nama itu yang belum pernah ada orang bernama demikian. Narasi Quran modelnya begitu. Jadi kamu akan diberikan seorang anak, yubashiruka biaya. Nah, Wis, cuma mantap. kalau ini kita nalarkan secara nalar, ini pasti menjadi diskusi yang tidak masuk akal. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Ngomong apa Julkifli. dia ini? Dek, ngomong Nah, apa kamu dia? Itu loh, ntar dulu dong Bang. Kamu nggak nangkep. Nih, coba Dia dia Enggak, bukan gitu loh Bang. Gue nangkep loh, Bang. Gua nangkep loh. Intonasinya kayak profesor. Rapi loh. Tapi muatannya entah apa Enggak, dibilangnya. Bukan gitu. Julkifli, kamu dengerin. Begini, Bang. Waktu malaikat ngomong kepada Zakaria dalam Quran, saya gembirakan kamu dengan Betul, orang Yahya. halusinasi. Kira-kira Zakaria nangkep nggak itu? Ya kok tanya ke Zakaria lah. Kok tanya saya? Emang saya Zakaria? Seharusnya dia nggak nangkep karena Yahya itu belum Ya, ada. terserah kamu lah, Dis. Loh, nggak, narasi Quranmu itu mengatakan begini. Aku Ya udah kamu ngajarin lah. Aku Ajarin gembira. lah. Nah, kan Ajarin kamu lah terus. Zakaria. Kamu Bentar diam dulu, Bang. Kamu kayak Diam dulu profesor dong, Bang. ngomong. Wih. Kamu Loh diam Bang, dulu. stop. Ini kan kitab dia, bukan kitab lo Bang. Loh dia bahasa Loh, Al-Quran loh. Gimana sih? Iya. Saya begini. Bang, oke, gimana, Bang? Adekku yang ganteng. Gini, minta Edis tunjukkan kodeks yang dimaksud bahwa kodeks itu lebih tua daripada Al-Quran. Tunjukkan Loh. sekarang. Karena yang saya tahu Al-Quran itu Lagi. 1400 tahun silam, kitab Lukas baru kemarin sore terjemahan barunya. Siapa tahu justru terjemahan kitab kalian yang niru-niru ngomong terjemahan hal-hal. Al-Quran gitu loh. Wah. Ayo Dis. Ya. Saya Bang Adis. Enggak silakan. usah Oke. tentang kodeks, sorry maaf ya. Tentang kodeks bukan ranah pembahasan kita ya. Baik. I'm Ya so sorry berarti ya. cuma terjemahan dong. Waduh, Terjemahan itu kan kapan setiap saya saat ngomong, direvisi. Ya, Jadi Bang, saya Bang. ngomong terjemahan itu Bang. tiap saat direvisi dan bisa jadi revisiannya itu merujuk ke Al-Quran. Ini kapan Bang, saya ngomong? Kalau Anda tidak bisa menunjukkan Lukas yang lebih tua, gimana ceritanya? Ini terlalu cerewet ini juga. Enggak, dari tadi kan kita mau Gini, Yan. Bang, Yan, si Yan. Edis. Apa yang dinarasikan Bang Zuma itu benar. Bisa Iya. jadi. Jangan-jangan kitab Bible itu yang nggak sama Al-Quran. Kan cuma terjemahan ya kamu bisa. Sorry ya, Pak Tajirun, stop dulu. Gue minta maaf, Pak Tajirun, Pak Hendy, biarkan kan Zuma masih Pak Hendy dulu ya. Pak siapa? Bang Edis dulu ya. Pak Prop. Kita Iya menjadi dong. penonton aja lah, penonton Jadi aja kalau kita. jadi kalau Tadi Bang Hendy nih juga ngemesin nih ngeliatnya. Gue kesel gue. Awas ini lu, gue gimana datangin nih? lo ya. Jadi diskusi nggak ini? Boleh, gua nggak Terus tuh. ini jadi. Boleh. Gue sebel sama lu. Udah, Bodoh lah, buruan, Des. gue juga kesel malah, tapi gue sayang. Lanjut. Sama ya. Des, Ini buruan, Des, sama-sama. buruan, Des. Sama ya. Buruan, Des. Udah nggak ngomong lagi. Aku gak Enggak dinaikkan ada, nih. gue yang Coba mau gue join. yang terpin. Iya. Jadi kalau kita baca narasi Quran, malaikat itu ngomong sama Zakaria. Enggak, begini. tunjukkan gini. Tunjukkan surah apa, ayat berapa No. gitu loh, Dek. Bang, Supaya dengar kita dulu. tahu. Al-Quran Edis itu juga- banyak ayatnya, Oke, surahnya oke. gitu. Bang, dia butuh prolog. Bang Edis butuh prolog. Nanti Itu baru prolog sudah sejam. Enggak, gua akan batasin. Bang Kok Edis. Bang Edis, stop. Bang, gue yang mimpin lo. Bang. Iya. Ya, tolong Kasihan dong, si Edis tolong. nanti. Bang Edis silakan Bang, tapi tolong jangan terlalu enggak apa-apa, tapi kasih datanya. Silakan Bang. Iya. Iya, gitu, cakep. misalnya itu ada di Misalnya. dalam surat Maryam ya. Saya akan bukakan saja langsung ya, saya bacakan. 19. 19. Apa gue yang perlu bacain?
Bang. Sebentar. Saya cari anunya 19 ayat. Ya. Baru dia mau cari, sabar aja. Abang lu nggak tahu banget lo sama Bang Edis. Dari kemarin kamu kesel banget loh. Dia mau cari, Jangan dia mau gitu cocokkan dengan Lukas. Gitu. Bang Lukas Edis berapa, ini Dis? guru gua loh. Ini guru Ya. gua ini. Misalnya Lukas berapa, itu, Dis? misalnya berapa, Bang? itu ada di misalnya Ya misalnya Bang ayat Edis. ke Bang Edis tuh keren tau. keren. Penjual pisang Dia ngepek. keren tau. ayat Dia keren. ayat ke-7. Dia keren tau. Oh, Asli ayat gua, ke-7. dia keren tau. Oke. Bukan pisang ngepe, jual bensin aja. Bang Sebes, lu mah gua ntar. Iya. Oke, ini Allah berfirman ya, gue pakai Allah ya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikannya sebelumnya. Silakan, Bang. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kita baca narasi Lukas, bahwa protes tentang tidak adanya nama sebelumnya yang bernama Yohanes itu datang dari warga. Karena apa? Karena Yohanes itu tadinya itu hendak dinamai Zakaria seperti nama bapaknya, tapi masyarakat itu protes. Nah, kalau kita baca narasi Quran dikatakan bahwa bunyi begini ya, saya bacakan teks Arabnya ya, karena nanti diprotes sama dia kalau nggak Arabnya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Buset. Jadi gini, Bang Juma, itu bagus loh. Lu jangan kayak gitu loh, Bang Juma. potong terus. Itu keren loh. Lu jangan kayak gitu loh, Bang. Lu jangan gitu, Iya, Bang. enggak lucu aja, lucu gitu loh, Jangan lucu. gitu loh, Bang. Itu bagus loh. Gua belum bisa kayak gitu loh. Silakan. Jadi gini ya. Ulang Kayak ini, gitu, ulang. Bang. Lu jangan kayak gitu juga, Bang. Lu Enggak, minta diulang aja biar lebih Dia lebih bisa sahih aja lagi. lah. Kalau enggak Nggak usah, diturunin dulu kalau ngomong. Dia orang yang modelnya begini, Oke, kekanak-kanakan. Bang, tolong Bang. Kalau dia ngomong Oke. saya nggak pernah ganggu. Bang, Diulang ayatnya dong, diulang dong. Udah, stop. Silakan Bang. Lanjut, Bang Edis. Ya. Jadi kalau kita mau bicara logis, Yahya ini kan belum lahir, belum ada. Jadi nggak mungkin Zakaria ini nyambung dengan apa yang diomongin. Karena dia ngomong, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Memangnya Yahya udah lahir sehingga Zakaria ini tahu bahwa itu anak dia. Boom. Buset, Itu loh. bener juga ya. Jadi misal gini, saya ngomong sama Zulkifli gini, Zulkifli, saya gembirakan kamu. Terus kamu ngomong gini, Ini bagaimana orang mungkin saya keselak punya terus ini anak? namanya Gitu. tuklik dari tadi disebut. Bagaimana mungkin saya punya anak? Ya, Sabar sekarang lu, Bang. gini, dari mana jalan ceritanya kamu ngomong bahwa Tukrik itu anak kamu? Udah gantian. Gitu. Sedangkan dia Kasih belum topik lahir. dong. Taruh Bang. Nah, sama seperti ayat ini ya. Bagaimana mungkin Zakaria ini nangkep yang diomongin ke dia bahwa dia itu nanti digembirakan dengan Yahya. Padahal Yahya itu belum ada, belum lahir. Entah itu siapa, entah itu anaknya tetangga atau apa kan nggak tahu. Gokil nih orang nih. Ini orang gokil nih. Ini Terus ketika dia lahir dikasih nama siapa? Tapi hebatnya Zakaria dalam Quran itu udah tahu kalau Yahya yang dimaksud itu anak dia. Padahal dia belum lahir. Lucu. Kok lucu? Yesus sebelum lahir sudah ada nama nggak dikasih sama malaikat? lanjut. Bang, taruh Bang. Tanggapin Bang. Iya. Bang Edis udah selesai Bang. Edis, Julki itu nggak nangkep Edis. itu yang saya maksudkan itu. Edis, sebelum Yesus itu lahir, apakah sudah diberitahukan namanya kepada Oh Yusuf my dan God. kepada Maria? Ini kata Bang, ini kata tentang Yahya Bang. Tolong dong Iya Bang. enggak, saya Iya. pertanyaan yang sama. Dia kan Baik. heran tuh. Aduh. Dia kan Oke, heran. silakan. Lu mau Ketika jawab, dikatakan Bang? Al-Quran, wahai Baik, Zakaria, jawab, Bang. kami Jawab. memberi kabar gembira kepadamu Baik. dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Yahya Baik, belum jawab. lahir. Nah, kemudian Gabriel juga datang kepada Yusuf, jangan kau ceraikan Maria itu Oke. karena itu adalah hamil karena Roh Kudus. Berilah nama anak itu sebagai Immanuel. Tapi ternyata Oke. begitu lahir bukan Immanuel, tapi Yesus. Salah dia. Gimana tuh, Edis? Iya, jadi seandainya malaikat ngomong sama Maryam begini, wahai Maryam, saya gembirakan kamu dengan Yesus, maka saya akan menganggap Bible itu kitab lawak. Gitu loh. Bagaimana mungkin Maryam itu Dengar dulu Ya. Bang. Dengar dulu dong Ya, Bang. jadi Tolong Zulkifli dong. ini memang nggak dewasa dia. Enggak apa-apa. Cara diskusinya dia Enggak nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bang, ini enggak apa-apa. Nanti kalau Abang juga Bang Edis motong dia, gue potong juga. Pasti itu. Lanjut aja Bang. Jadi kita tidak akan menemukan narasi di dalam Injil bahwa malaikat Gabriel ngomong sama Maria begini, Maria, saya gembirakan kamu dengan Yesus. Terus Maria ngomong gini, bagaimana mungkin saya punya anak? Itu nggak akan kita temukan narasi itu. Karena apa? Seperti itu jadi lawak gitu loh. Kenapa saya katakan lawak? Bagaimana mungkin Maryam tahu kalau Yesus itu anaknya? Gitu loh. Dengan ngomong gini, Maria, saya gembirakan kamu dengan Yesus. Harusnya kalau Maria di situ nalarnya ada, dia pasti ngomong gini, lu ngomong apa sih? Yesus itu siapa? Harusnya begitu. Nah, sama seperti dalam Quran ini, waktu malaikat ngomong, wahai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Dari mana logikanya Zakaria ini tahu kalau Yahya itu anak dia? Orang Yahya aja belum ada, belum lahir, belum dikenalin itu siapa?
gitu. Oke. Tapi herannya, hebatnya, Quran ngomong bahwa Zakaria langsung ngomong, bagaimana mungkin aku punya anak? Lah yang ngomong kalau Yahya itu anak dia siapa? Oke bang, Bang Edis, abang berhenti. Coba biarin Bang Juma ngomong. Tolong jangan dipotong dia. Silakan Bang Juma. Oke. Jadi Jibril datang kepada Maria. Lukas 1 nomor 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kan gitu. Lalu kemudian Maria menjawab, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum pernah punya suami. Apa bedanya dengan yang tadi, Edis? Ya, kalau di dalam Al-Qur'an yang Anda pertanyakan itu, di situ kan Tuhan mengatakan, ya Zakaria, inna nubashiruka bigulam. Ya kan? Apa disebutkan di situ? Gulam ini kan anak laki-laki. Wahai Zakaria, kami memberi kamu kabar gembira dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Apakah sampai di situ? Siapa? Tunggu, sabar. Bang Edis, sebentar dulu, Bang Edis. Sabar, Edis. Ini kita membahas Al-Quran, Edis. Gak apa-apa. Di ayat 8 dikatakan apa, Edis? Qala rabbi anna yakunu li gulamun. Ya Tuhan, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul. Berarti yang dimaksud di dalam ayat 7 ini apa? Anaknya siapa? Jadi memahami Al-Quran itu sudah sangat jelas. Ya Zakaria inna nubashiruka bigulam. Berarti dia ini gulam ini berarti seorang anak laki-laki. Kan sebelumnya Zakaria ini selalu berdoa minta apa? Bukan minta naik pangkat. Dia minta anak, doanya dikabulkan. Maka dikatakan anaknya itu nantinya bernama Yahya. Pembuktiannya kemudian, betulkah ketika dia melahirkan nama anaknya itu diberi Yahya? Yes. Tapi di kitab Anda, malaikat datang, berilah nama anak itu sebagai dengan nama Immanuel. Begitu lahir bukan Immanuel namanya, tapi Yesus. Gimana itu, Edis? Oke, clear bang ya. Sekarang Bang Edis. Lanjut. Bang Edis, silakan Bang. Iya. Jadi kalau nggak teliti memang seperti Zulkifli ya. Kalau kita baca ya, saya bacakan di sini. Ayat 7 ya. Wahai Zakaria, ya Zakaria. Ini ya. Sebentar saya bacakan. Inna ya. Wahai Zakaria, inna kami nubashiruka memberi kabar gembira kepadamu bigulamin ismuhu dengan anak laki-laki yang bernama ya Yahya. Coba dari mana Zakaria ini bisa tahu bahwa Yahya itu anaknya dia? Sama saya ngomong gini. Zulkifli, saya gembirakan kamu dengan Tole. Terus kamu Tole itu harusnya Tole itu siapa itu? Bagaimana mungkin Zakaria itu langsung nangkep, langsung nalar bahwa Yahya itu belum lahir loh, dia itu belum ada. Ya ampun. Loh bang, lu kok ya ampun sih bang? Coba jelasin. Ayat sebelumnya kan ada, dekku. Gimana Ayat jelasin? sebelumnya kan ada. Ya jelasin bang. Ya, fahabli min ladunka waliya. Maka anugerahkanlah aku seorang anak laki-laki dari sisimu. Kan dia minta. Sama ketika Anda minta sesuatu, kemudian sudah diberikan terlebih dahulu. Kan minta dulu, ya Allah berikanlah aku seorang anak laki-laki. Oke, stop bang. Lalu Aku dapat. Iya. Bang Edis, tangkap. Iya, kalau misalnya kamu ngomong gini, ya Tuhan, saya minta anak, terus saya ngomong sama kamu, Zulkifli, saya gembirakan kamu dengan Tono. Tono kan belum ada, belum lahir. Terus dari mana nalarmu ngomong bahwa Tono itu anakmu? Di situ sudah dikatakan bigulamin. Bigulamin itu artinya apa? Ya, seorang anak laki-laki. Sudah siapa? Anugerahkanlah aku seorang anak anak. Bukan itu. Tunggu. Allah mengatakan waktu malaikat ngomong anak laki-laki, anaknya siapa itu? Anaknya Yahya, kan dia yang minta. Siapa yang ngomong kalau itu anak dia? Ya Allah. Sebenarnya ini kan udah dijelaskan oleh Bang Juma. Subhanallah. Kalau aku akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Oke, anaknya siapa itu Yahya itu? Anaknya Zakaria. Dari mana bahwa itu anaknya Zakaria? Makanya dikatakan begini, qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati. Apa yang diciptakan di situ? Udah lahir. Zakaria berkata apa? Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku adalah seorang yang mandul? Iya, pertanyaan. Apa kata Allah? Zakaria, Apa kata Allah? Yahya itu udah apa kata Allah? Tunggu. Apa kata Allah menjawab itu? Apa kata Allah menjawab itu? Udah lahir belum itu Zakarianya? Apa yang dikatakan oleh Allah? Qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku wahai Zakaria. Ya, jadi begini ya. Pernah nggak kamu Zulkifli berpikir bahwa Zakaria yang di Quran itu sudah tahu dengan Zakaria yang di Lukas?
Apa hubungannya dengan Lukas? Nanti ku tanya kamu kodeks mana yang kamu pakai untuk menterjemahkan itu. Mindset lagi. Pertanyaan saya cuma ini. Pernah nggak terbesit di dalam pikiranmu bahwa Zakaria yang ada di Quranmu sudah baca naskah Zakaria yang ada di dalam Lukas? Enggak dong. Terus dari mana dia bisa tahu kalau Yahya itu anaknya dia? Ya Allah subhanahu Ini wa ta'ala. itu nggak ada. astagfirullahaladzim. Juga belum- Ini ayatnya sudah sangat jelas. Aku gembirakan kamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Oh, Lalu udah kemudian belum? Oke, udah dengar. belum? Sekarang saya tanya. Belum lahir. Bisa Lalu tahu kalau itu kemudian anak dia. lah ini dikatakan begini. Bagaimana aku bisa mempunyai anak ya Allah? Padahal istriku seorang Siapa mandul. yang ngomong kalau itu jadi anak dia itu siapa? Ya Allah ya Karim. Jadi Edis ini memang suka cari ribut ini. Orang udah Banyu Mak jelaskan beberapa kali loh. Ini yang kamu ceritakan tanya jawabnya siapa dalam Al-Quran ini? Zakaria bertanya jawab dengan siapa? Saya bacakan ya. Saya bacakan dari awal. Ya. Jadi Zakaria itu kan sudah beruban, sudah tua, ya, dengan berkata begini, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan Ya. kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum terus? pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Perhatikan, belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Doanya apa Sudah isinya? ubanan dia, sudah ubanan dia. Ya, apa doanya? Oke, pertanyaan saya sama kamu begini, apa dia doa minta anak ini, apa dia waktu di ubanan atau sebelum dia ubanan? Dia sudah ubanan, malah dia jawab istriku mandul. Oke, berarti sebelum ubanan dia terus? belum pernah berdoa minta anak. Dia katakan gini, aku belum pernah kecewa. Berarti Iya, sebelum dia ubanan dia pernah nggak berdoa minta anak? Ya pasti dan tidak dikabulkan. Iya, dia tidak pernah minta anak karena dia katakan, Tuhan Pernah dong. tulangku telah lemah, kepalaku sudah beruban, Oke, berarti dan dia aku belum belum minta pernah anak kecewa setelah beruban. dalam berdoa kepadamu. Oke, Belum pernah berarti kecewa dia kan? Ya, oke, berarti dia minta anak itu setelah dia beruban. Yes. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ya? Nggak ada diceritakan. Oke, baik. Nggak ada Dari situ diceritakan saya- Edis. dari situ Kamu saya jangan dapat ngarang poin. bebas. Oke, baik. Dari situ saya dapat Sekarang poin. kembali ke Saya topik lanjutkan dong. ya. Edis, kamu Saya nggak pernah lanjutkan. nerangin. Edis, Saya lanjutkan. Edis, ini izin dulu, Dan sungguh aku Edis juga nggak pernah khawatir menjelaskan. Bang, Ya. abangku, kalem. Dan Sudah ini Edis ini dari tadi udah dijawab berkali-kali loh, udah bentar. Dengar dulu bang, abang gua. Dengar dulu, Ya. bentar lu. Silakan bang Edis. Sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu Terus? yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Oke? Jadi Yahya ini dari sisi Tuhan kan? Bentar dulu. Bang Sama Edis, seperti poinnya apa Yesus bang? kan? Dari sisi Tuhan juga. Poinnya itu Ya, Poinnya poinnya aja. Poinnya gimana? begini. Poinnya apa bang? Apakah Gimana, Bang? Zakaria ini sudah membaca naskah kisah Zakaria yang di kitab Lukas sehingga dia bisa tahu bahwa Jelas. ketika dia dikatakan digembirakan dengan anak bernama Yahya itu anak dia. Jelas nggak ada? Jelas Gimana? nggak? Jelas nggak? Ini kan ya Zakaria. Allah berfirman. Bukan Zakaria yang menulis ini Al-Quran. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki. Namanya Yahya. Oke, siapa itu? Ya anak laki-laki bernama Yahya itu siapa? Anaknya Zakaria yang akan diberi. Mana bahwa itu anaknya Zakaria itu mana? Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki. Stop. Gini, Bang Juma dengar. Yang dipertanyakan begini bang. Ya, Lukas itu sudah menjelaskan tentang masalah kelahirannya siapa? Yohanes Pembaptis. Itu Yahya ya, kita anggap Yahya. Nah, Yahya ini kisah di dalam Quran itu dapat dari mana itu? Ini kan wahyu dari Allah kan. Anda seakan-akan Itu kan pendidikan. Itu kan Mas Andi, Mas Andi, ke depan dulu, Mas Andi. wartawan. Mas Andi ke depan. Anda seakan-akan dengar. Anda seakan-akan mau Tar, di depan ada kekacauan ini. Kenapa Pak Jul terputus? Cek. Aduh Pak Jul mati lampu nih. Ntar aku share screen dah. Halo teman-teman, sorry ya, seru-serunya lagi. Pak Jul mati lampu kayaknya tuh. Ntar ya. Aduh, sorry ya. ada bukti karena kenapa? Al-Quran saya 1400 usianya. Lembaga kitab Indonesia itu belum ada 100 tahun. Inilah gitu dong. Inilah Jujur bang dong. nakal, dia nakal. Nggak apa-apa. Bacakan ya. Bang, taruh dulu bang. Bacakan ya. Taruh dulu bang. Silakan. Pada suatu kali, waktu giliran rombongan tiba, Zakaria melakukan tugas. Ini Edis nggak pernah jawab pertanyaan lo, nanya Bro, terus. bang, ini abang apa lagi? Abang gue ini. Lukas berapa itu, Dis? Nakal. Bentar lu, Lukas 1. bang. Lukas 1. Bang, Lukas 1. Bang Selebes. Wah,
Taruh ya, Saya dulu ya, bacakan Bang. 11 ya, dari 11 ya. Iya, iya. Maka Ya. tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran di depan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, perhatikan nih, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Nah ini nih. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki baru, dan Buset. haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi narasinya bukan gini, Zakaria, saya gembirain kamu dengan Yohanes ya. Yohanes ya? Oh, Yohanes aja belum lahir. kok Oh, gitu. Yohanes itu nggak I masuk know, akal yes. gitu loh. Iya, bener. Makanya saya bilang, apakah Zakaria di Quranmu itu sudah baca naskah sebelum dia berakting gitu loh? Apa dia sudah baca naskah? Sorry, Udah. Bang Jumat, bentar. Coba, apakah tadi gimana Bang? Gimana Bang Edis? Apakah aku tentang Yahya itu gimana Bang? Di ayat berapa Bang? Iya. Ya, saya bacakan ya. Tetapi Ya, gimana, Bang? ketika malaikat itu berkata, jangan takut hai Zakaria, ayat 13-nya itu Bang Ade. Ya, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth, jadi ngomongnya ke Elizabeth loh, ke istrinya. Dan Elizabeth istrimu Ya. akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia. Jadi menamai dianya itu nanti kalau udah lahir. Indonesia banget ya, Nanti Edis kalau ya. udah lahir baru kamu Edis. namai laki-laki. Lukas Indonesia banget ya narasinya. narasinya- Wis, narasinya bukan gini. mantap. Narasinya Ini bukan- edisi keberapa ini, Dis? Bentar dulu Bang, bentar dulu Terus kan? Bang. Aduh. Habis Abang enggak, stop ya. Habis Bang Edis kurang dari semenit. Lu berkuasa. Lu berkuasa, gua enggak berkuasa di depan lu. Silakan Bang Edis, Ya. silakan. Jadi mengenai nama itu nanti kalau udah lahir. Nah, nanti istrimu itu akan melahirkan anak bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes nanti kalau udah lahir. Jadi narasinya bukan gini, hai Zakaria, doamu telah dikabulkan dan kamu akan kugembirakan dengan Yohanes. Yohanes siapa? Harusnya dia nggak kenal, orang belum dikasih tahu kok Yohanes itu siapa. Nah, di dalam narasi Quran hebatnya, saktinya, malaikat ngomong gini, kugembirakan kamu dengan Yahya yang belum pernah seorang pun bernama dia. Langsung Zakaria langsung tahu, bagaimana mungkin saya punya anak? Yang ngomong kalau dia mau punya anak siapa? Jangan-jangan Yahya itu anak tetangga yang mau membahagiakan dia. Gitu. Makanya pertanyaan saya gini, apakah Zakaria di dalam Quran itu sudah ngapalin naskah di dalam Injil Lukas yang kata kamu dari kitab wartawan, kemudian dia berakting dalam Quran itu yang saya tanya gitu loh. Oke, Jadi Bang, baca sorry. naskahnya kebalik-balik. Oke Bang, stop Oke. Bang. Stop dulu Bang Edis, tolong jangan dipotong Bang Juma. Tolong, kalau lu motong gue yang motong lu. Oke, sekarang Bang Juma. Iya, baik. Jadi Anda harus memahami, teman-teman umat terjemahanku yang saya cintai, Al-Quran itu ketika dia bernarasi, ada yang berbicara masa yang akan datang, masa yang telah lampau, masa sekarang. Oke ya? Paham nggak dalam narasi bahasa Inggris juga ada yang kayak gitu? Bang, lanjut Bang. Loh, Ini kok saya panggung lu. dipotong? Ini panggung lu. Lu Ya, jangan makanya nanya. aku bilang, jadi gini, ketika kemudian ada pernyataan di situ berbicara mengenai ismuhu Yahya, itu berbicara masa yang akan datang, bahwa engkau akan menamai dia Yahya. Memang beda kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Anda sedang mengkritisin Quran. Anda menunjukkan kitab yang Anda tanpa malu-malu yang direvisi semakin cantik bahasanya. Coba Anda lihat terbitan-terbitan sebelumnya. Yang Anda baca kan terjemahan baru tuh. Tapi terjemahan sebelumnya tidak begitu narasinya. Nah, kalau dalam Al-Quran umat Islam yang paham Al-Quran, ketika dikatakan masa akan datang, berarti walaupun tidak ada pernyataan dalam bahasa Indonesianya, anak itu akan kamu namai. Sama seperti ketika dia dikatakan, dia memerintahkan aku sholat dan membayar zakat. Di situ tidak diceritakan bahwasanya akan membayar zakat dan akan mendirikan sholat. Tidak. Tetapi bahasa Arabnya menerangkan, kaidah bahasanya bercerita masa yang akan datang. Itulah bedanya bahasa Quran dengan bahasa Indonesia, Edis. Jadi kamu, aduh, lucu kamu ya. Meskipun narasi yang ada di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Ya Tuhan, bagaimana aku akan. Di situ ada kata akan, berarti ismu Yahya bercerita tentang masa yang akan datang. Gitu loh cara berbicaranya, Edis. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda mengatakan, ini yang kedua. Kalau Anda mengatakan Al-Quran yang meniru, tolong tunjukkan kodeks mana yang Anda pakai dalam menilai Al-Quran dalam Lukas 1 nomor 13 ini. Kenapa? Terjemahan Indonesia, Lembaga Kitab Indonesia itu berdiri tahun 1954. Al-Quran tahun 700-an lah. 1400 tahun yang silam. Kitabmu baru kemarin sore. Coba tunjukkan original teksnya. Jangan-jangan Lukas ini yang niru-niru Al-Quran. Silakan. Oke, udah kelar Bang ya. Sekarang Bang Edis. Jangan dipotong Iya, ya saya Bang nggak Edis mau- ya. Iya, saya nggak mau lari kemana-mana ya. Saya cuma mau fokus kepada narasi ya. Pertama kita harus ngomong begini, bahwa orang itu harus kita bedakan antara orang yang ngobrol di lapu tua lagi mabuk dengan diskusi atau komunikasi yang terjadi antara dua orang normal.
Kalau dua orang normal yang ngomong, Yang dekat gini, juga loh. Edis nggak pernah Woi jawab lu, pertanyaan. bang abangku sayang. Abangku sayang, Ya, tolong. lu kat juga. Tolong. Edis nggak pernah jawab pertanyaan. Kasih. Abangku sayang. Tadi kan kita kan gua nggak ngomong, nggak gua potong. Silakan Bang Edis. Oke. iya. Saya mengerti. Jadi begini, kalau orang ngobrol dalam kondisi sehat dan normal, pasti ngobrolnya itu teratur, seperti yang ditulis di dalam Lukas ini. Dia bilang begini, doamu telah didengar dan sesungguhnya Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya kan? Nah kemudian Zakaria nggak percaya, bagaimanakah mungkin itu terjadi? Nah karena engkau tidak percaya, maka kamu akan menjadi bisu sampai semuanya ini terjadi. Nah setelah hari ke-8, ketika anak itu mau disunatkan, diberilah batu tulis kepada Zakaria, baru ditulislah namanya di situ. Namanya adalah Yohanes. Ketika itulah lidahnya terbuka sehingga apa yang dinubuatkan itu terjadi. Nah jadi narasinya itu nggak begini Bang Ade ya. Seandainya Zakaria ngomong gini, Zakaria doamu telah dikabulkan dan kamu akan saya gembirakan dengan Yohanes. Kalau orang sehat, ya kalau orang sehat pasti Zakaria itu ngomong gini, malaikat kamu ngomong apa sih? Yohanes siapa? Siapa Yohanes itu? Kalau orang sehat. Makanya saya bilang, Taruh dulu bang. Enggak, saya bilang kalau Edis ngomong lu gini, potong. Bang. Saya sih lihatnya Lukas yang meniru-niru Al-Quran. Bentar dulu bang, nggak apa-apa. Iya. Nggak Coba apa-apa. tunjukkan Nggak kitab apa-apa. Anda yang tertua dari Al-Quran, coba. Nggak apa-apa. Ada nggak, Edis? Nggak Saya cuma apa-apa ngomong bang. gini. Ya, saya cuma Ya bang, ngomong gini. dipercepat bang. Ya, seandainya narasinya begitu Bang Dion di dalam Injil, narasinya dia ngomong gini, Zakaria, kamu saya gembirakan dengan Yohanes. Kemudian Zakarianya nangkep maksudnya dia itu Yohanesnya apa. Saya cuma ngomong gini, ini yang bikin sinetron ini macam sinetron Indonesia yang kejar tayang, yang dia nggak peduli kelogisan dari diskusi itu, dia nggak peduli tentang logisnya percakapan, hantam aja pokoknya, macam dua orang mabuk yang ngobrol di Lapo Tua. Dua orang ngobrol di Lapo Tua, kalau lu mabuk begitu, tadi sore kamu Bang Edis jangan lama-lamaan, jangan lama. misalnya kalau orang mabuk gitu, kalau orang mabuk ngomong gitu Bang Dion, tadi sore kamu makan apa? Duduk di sofa, nggak nyambung, ngobrolan itu nggak Jangan mau nyambung. diatur Mas Andi, jangan mau diatur di sana. Nggak apa-apa. Sekarang si Bang Andi, jangan mau diatur. Bang Juma, tolong Bang Iya, Juma pada baik. waktu ngomong. Nah, silakan Bang. Bang Juma saya 1 menit ya. Bang Juma saya Jadi 1 menit ya. Al-Quran Lu 2 ini kan menit, 2 menit gua dituliskan kasih lu, 2 menit lu gua kasih. Al-Quran ini kan dituliskan 1400 tahun silam. Dan di sini Edis menilai tidak sempurna. Malah katanya ini ibarat perkataan orang yang lagi mabuk kan gitu ya. Di kitabnya sempurna. Biasanya yang datang belakangan itu ketika hanya menggunakan terjemahan Al-Quran diambil, dimasukkan ke dalam sesuatu yang datangnya belakangan, terjemahan itu direvisi dan diperlembut sedemikian rupa. Supaya tuduhan saya ini tidak keliru, tolong Edis tunjukkan Lukas tertua dari Al-Quran yang Anda gunakan untuk menilai Al-Quran ini adalah bahasa orang yang mabok karena tua. Saya ingin tahu, Lukas mana itu? Silakan. Maksudnya Bang? Ya, Lukas udah tertua. selesai. Lukas 1 nomor 13 yang lebih tua dari Al-Quran saya mana? Tunjukkan. It takes time dong Bang. Gimana sih Bang? Bang Edis. Nggak bisa dong. Di sini Ini tuduhan Al-Quran tertuduh dan yang Anda gunakan untuk menuduh adalah hal Oke. yang tidak jelas asal usulnya. Oke, stop. Oke, Tunjukkan Bang. ke saya sekarang. Anda Stop, menuduh sekarang. uang asli dengan menggunakan uang palsu, kan tidak lucu. Oke Bang. Nah, Bang. silakan, Edis. Sebentar. Silakan. Stop. Taruh. Sebentar. Si Bang Cerebes, silakan. Woi, Saya 1 menit ya, oke. Gini ya, dari tadi saya perhatiin ini, Edis itu nggak pernah menjawab pertanyaannya Bang Juma. lu jangan nilai Bang. Ya, Lu oke. jangan nilai Bang. Kalau begitu saya memberi sedikit edukasi kepada Edis. Kalau untuk Lukas 1 nomor 13 itu, sebagaimana yang diterangkan mulai dari pendahuluan Lukas 1, itu kan hasil penelitian dan menanyakan saksi untuk dilaporkan ke Theophilus yang mulia. Dari sana ini ingin diperjelas Edis di sini bahwa Lukas 1 nomor 13 itu sebenarnya informasi Lukas menulis ini dari mana? Apakah dia menanyakan saksi atau dia mengadakan penelitian baru dia menulis? Nah, biasanya orang kalau hanya menanyakan saksi dan meneliti, apakah bisa dipertanggungjawabkan sebagai firman Tuhan atau hanya sebatas laporan wartawan saya suatu berita gitu loh. Itu Oke, yang oke, harus Bang. diterangkan gitu loh maksudnya. Udah Bang, udah Oke, satu ya Bang. udah. Oke, sekarang Bang Edis. Silakan Bang Edis. Kalau nggak fokus di Bang Juma aja ya. Bang Juma dulu. Nanti kalau Bang ini aku aja. Silakan. Karena
mereka udah nggak sanggup ya membaca narasi ya, mengupas narasi karena mereka akan sama saja membusukkan kepala mereka ke tembok. Jadi gini, jangan nilai dong, Bang. Jangan nilai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukumu itu buku remang-remang pakai nilai Al-Quran. Lu jangan Tunjukkan gitu, Bang. dasarnya dong. Lu tadi kan gue udah bilang. Enggak, masalahnya dia itu framing loh. Udah, Bang. Bahasanya itu bahasa tadi kan gua bahasa adu domba lo itu. Lo tadi kan gue udah bilang jangan kayak gitu, Bang. Kan gue udah bilang. Enggak, maksudnya gini, saya menuduh kitab Lukasmu itu yang menciplak Al-Quran. Nggak apa-apa, Bang. Stop. Buktikan. Oke, Buktikan kitab yang tertua dari Quran itu yang mana coba? Saya ingin tahu. Pasti bisa. Ini pasti Bang Edis. Silakan Bang Edis. iya, jadi saya mulai dulu dari Handi ya. Siapa? Bang. Saya dulu dong, Edis. Anjir. Kamu memang cerdik, kamu seperti ular, Edis. Jangan kayak gitu. Jadi kalau kita baca, Nih ganteng lu ganteng lo ya. Iya. Iya. Saya ngomong dipotong terus. Lu kalau dia ganteng ngomong, saya lu. diam. Diam dulu Bang Juma, maaf. Minta maaf. Silakan Bang Edis, silakan. Iya, jadi kalau kita baca kitab Lukas itu sendiri, dia itu menyelidikinya dari para saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas itu nggak bertapa di goa untuk mendapat berita itu, gitu loh. Kalau seandainya Lukas dapatnya dari goa, maka buku dia itu saya buang ke tong sampah. Nah, karena dia meneliti dari para saksi mata secara kaji ilmiah, maka itu dapat diterima oleh akal sehat. Makanya narasinya sangat masuk akal dan detail, begitu loh. Narasi obrolannya antara Zakaria dengan Gabriel itu bolak-balik itu masuk akal semua. Nah, kemudian tadi Zulkifli nanya, mana naskah yang lebih tua? Ya kalau seperti ini udah nggak perlu dijawab lagi. Ya, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus itu adalah kodeks yang lengkap dan masih utuh. Ya, itu berasal dari tahun 300-an. Masih ada gitu loh. Kalau dia membuat satu narasi, kalau dia membuat satu narasi bahwa yang belakangan itu muncul untuk mengoreksi yang sebelumnya, saya membuat narasi begini, bahwa uang palsu yang jadi lelucon itu pasti muncul belakangan. Uang palsu itu nggak mungkin muncul di depan, dia muncul setelah ada uang asli dan hasilnya itu acak adut. Tintanya nggak bagus, kemudian udah ya. Ada Garuda jadi bengkok, jadi lucu. Bang Edi. Jadi kesimpulannya gini, saya mau bilang gini, bagaimana mungkin kitab yang diklaim dari Tuhan ternyata setelah diperiksa ada indikasi menjiplak dari kitab penyelidikan Lukas gitu. Waduh, salah gitu loh. Oke. Baik. Begini, saya giliran saya. Edis, kamu menilai Al-Quran saya itu dengan terjemahan yang terbitan tahun berapa, Dis? Banyak terjemahannya, saya baca terjemahannya Inggris. Terjemahan tahun Indonesia, berapa yang kamu pakai nilai Al-Quran barusan? Ini kalau ini Depak nih, 2004. Terjemahan kitabmu 2004? Bukan, katanya nanya Quran kok. Sekarang kitabmu yang kamu gunakan itu menilai Al-Quran. Al-Quran itu membajak kitabmu yang terjemahan itu terjemahan tahun berapa yang kamu pakai menilai Al-Quran? Walaupun terjemahan itu sesuai dengan naskah aslinya. Iya, Stop. Tahun berapa? Apa terjemahan yang mana yang menyerang Islam? Tadi dia menilai Al-Quran ditertawakan. Anda juga ikut terbahak-bahak tadi kan? Karena Edis sedang menjelaskan Lukas terjemah. Saya minta Lukas yang terjemahan yang dipakai menilai Al-Quran itu terbitan tahun berapa? Gue salah, gue minta maaf. Nah, makanya saya tanya, Edis. Bukan, tadi itu bukan narasi Alkitab. Itu maksudnya itu cuma deskripsi pernyataan doang. Ya, itu bukan narasinya, Bang. Oke. Makanya saya minta Edis kamu gunakan terjemahan tahun berapa rupanya? Iya, LAI itu ya terjemahan 1978 ya kalau Al-Quran saya tahun berapa, Edis? 2004 itu. 1978. Kitab 1978 itu kalau 78 ke tahun sekarang berapa tahun ya? Aduh. Enggak usah kayak gitu, Bang. Enggak usah kayak Satu abad pun belum ada loh. Bang, enggak usah kayak gitu. Kita lagi enggak bahas tentang perbandingan terjemahan loh, Bang. Kan maksudnya kan dia menilai Al-Quran tuh datang belakangan katanya. Sementara kitab yang Edis gunakan untuk menilai Al-Quran tahun 1978. Benar gak gitu, Bang Edis? 1978? Nah, kalau bukan dong. Kalau terjemahan itu kan ya namanya terjemahan merujuk ke naskah asli. Nah, sekarang kalau tadi ada menilai Al-Quran itu naskah asli atau terjemahan? Bang, stop. Bang, gua rasa Bang Juma, gua minta maaf ya. Kalau nggak sepakat nggak apa-apa. Kalau lu nggak sepakat nggak apa-apa. Bang Juma, gua nggak sepakat kalau kita ngomongin tentang masalah terjemahan. Karena iya kan dia menilai Al-Quran berdasarkan kitabnya lebih benar. Ternyata kitab yang dipakai menilai Al-Quran itu terbitan 1978. Belum juga ada satu abad.
78, Ya, belum ada 50 tahun pun. Iya, lu juga kan menilai loh bang. Oke Ya, lah. lucu. Maksudnya enggak Jadi batuk saya. Gimana itu Bang Andi? Enggak, text time loh bang. Kalau ngomongin tentang kayak gitu text time loh. Ini dia ngomongin Harusnya malu loh, Dek. Menilai kitab sucinya Al-Qur'an umat Islam dengan menggunakan buku yang baru dibuat 1978. Coba tanya, dia jujur tadi loh. Iya, Emang benar. koran 78 tadi. 78. 78, 1978. Berarti selisih 1 tahun dengan saya. Usianya baru 44 tahun berarti. menurut kamu kenapa? Oke, dalam kondisi seperti itu menurut kamu kenapa? Edis. Saya tanggapi sedikit Bang Ade ya. Boleh, Seandainya Bible Lilit itu- lidahmu, Dis, biar lebih seandainya- kenceng. Lu kenapa sih bang? Oke, Lu sama Bang Edis santai aja Bang Edis. Ya, seandainya Bible itu baru ada 1978, maka kalau mereka ngomong VOC waktu Belanda datang ke Indonesia bawa Bible, berarti mereka itu kan sudah dibilangin itu tahun berapa? diterjemahkan dari Tahun 78 tadi, kodeks tahun 78 kau bilang maupun tadi. kodeks Vatikanus. Kalau cuma di mulut, Edis, kalau cuma di mulut kodek, nggak ada bukti, semua orang bisa ngomong kayak gitu. Ya, Coba semua kalau orang saya sudah tanya, tahu kok. kitabmu itu diterjemahkan dari bahasa Yunani atau dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu? Ini kelari, Bang, udah lari. Enggak, kayak lucu. Anda menertawakan Al-Quran narasinya, Ini jurus padahal itu berbicara Spider-Man-nya. masa yang akan datang. Masa yang akan Kodenya datang keluar dan ini. dijawab pula kemudian dengan ayat-ayat selanjutnya bahwasanya bagaimana mungkin istriku akan hamil, dia mandul. Berarti Yahya itu diceritakan anak namanya, tapi dia akan datang di masa yang akan datang. Anda tertawakan. Kan gitu. Ada. Gue salah, gue ngetawa. Tadi Bukan, maksud gue Edis, maaf. Edis ya. Enggak gini loh, Edis stop ya. dulu bang. Enggak, maksud gue Ya, gini lanjut. bang. Kalau tentang masalah, Kasih dulu lah ini kesempatan ngomong Hadid ini. Ya sini saya ngomong. enggak. Bukan Hadid, Eh. Hadid Nitias nih loh. Adit nggak usah, Adit Nintias. Nggak usah. Oke lah, Adit. Gue aja 1 menit. Ya, udah nggak apa-apa. Lu 70 menit gua kasih lo, 70 menit lu. 70 menit gua kasih lo. 70 menit ngomong lo. Oke. Ya saya amati tadi ini ya. Ini sebenarnya Bang, lu jangan lo ngomong kayak gitu, lu kayak juri. Nggak apa-apa, jangan kayak ya, gitu, ya, Bang. kalau begitu gue langsung ke Tapi gitu ya. topiknya saja. Langsung iya bener gitu Langsung. loh. Lukas Iya, 1, langsung lah. Lukas 1:13 yang didiskusikan barusan ini. Tadi saya mendengarkan itu bahwa menurut Edis ini itu hasil daripada menanyakan saksi dan meneliti. Nah, sekarang ini harus dibuktikan nih bahwa apakah benar saksi yang ditanyai wartawan Lukas ini benar-benar menyaksikan Elizabeth melahirkan Yohanes. Ini penting harus dijelaskan ini. Ntar lu deh, lu jangan ketawain gua. Ini penting. Enggak pedes lu. loh. Enggak yang pedes gimana gua geli. Tapi pedes nggak apa-apa loh ini. lanjut. Iya harus dong. Masa Bener, Anda gampang percaya? loh. Ini gampang Nggak percaya banget tapi saksinya siapa? Masa dipercaya? Bener. Katanya aku diberi kesempatan 1 menit lagi. Oh, oke bang, maaf Ya, bang, maaf bang. ya. Silakan bang, silakan bang. Ya ini penting untuk semua teman-teman Kristen yang ada di muka bumi gitu ya. Kalau Di ingin muka memang bumi. benar-benar dikatakan Lukas 1:13 ini valid gitu ya. Imani aja. Harus dibuktikan bahwa Lukas sang wartawan ini dia kan menanyakan saksi itu untuk melaporkan ke Theophilus gitu ya. Apakah benar saksi yang ditanyai Lukas ini benar-benar menyaksikan Elisa supaya agar berita ini valid yang ditulis wartawan ini. Itu yang penting. Kira-kira itu saja dari saya. Thank you. Stop. Geli loh ini, geli. Stop. Geli. Dengar, calm down. Iya, ini stop. Sekarang gue mau menyerahkan kepada pembicara utama dulu nih. Gimana bang? Bang Edis Iya. atau Bang Juma? Iya. Jadi Lukas itu tidak sedang ngomong bahwa Elizabeth itu waktu ngelahirin itu ada yang jadi saksi. Tapi Lukas itu sedang menginformasikan perkataan apa-apa saja yang keluar dari Gabriel dan perkataan apa-apa saja yang keluar dari mulut Zakaria. Ya, dia nggak sedang ngomong lalu adalah seorang fulan yang menyaksikan bahwa Elizabeth ngelahirin, nggak ngomong gitu dia. Gitu loh. Makanya yang saya bahas di sini dari tadi itu adalah percakapan yang masuk akal antara Gabriel dengan Zakaria. Gitu loh. Makanya yang saya tekankan di situ, seandainya Gabriel ngomong gini sama Zakaria di dalam Injil, wahai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yohanes. Ya, dari sananya nih ya. Apa? Karena Zakaria itu pasti nggak. Ya, dari sananya. Ya Edis kan ya signal butut biasalah. HP butut signal butut ya begini Pak Ju. Yang bilang dari sananya. Ya kan ini Lukas ini kan wartawan yang menanyakan saksi untuk melaporkan ke Theophilus sebagaimana Lukas 1 nomor 1 Theophilus yang mulia. Lanjut ke Lukas 1 nomor 13 di sana mungkin ada suara ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth. Saya bantah. Jadi gini Edis, kamu Tapi jangan kesel. Ya, terputus lagi dari sana. Ada.
Sementara ketika Tuhan mengatakan Yahya, itu berbicara tentang nama. Nama siapa? Seorang anak yang namanya Yahya. Berarti sudah jelas kan ini berbicara nama ini. Nama daripada anak itu adalah Yahya. Anak yang mana? Yang akan dilahirkan oleh istrimu. Ini bahasa Arabnya Anda harus tahu ini. Ini berbicara masa yang akan datang. Samian itu artinya nama. Itu loh. Ya, Samian itu adalah artinya nama. Artinya nama ini belum pernah diberikan oleh Tuhan kepada manusia selain daripada anaknya Zakaria, yaitu Yahya. Makanya dikatakan, Rabbi anna yakunu li gulam. Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Kan rujukannya sudah ke sana arahnya. Berarti Zakaria tahu bahwa nama Yahya itu adalah nama seorang anak yang Tuhan akan anugerahkan kepadanya. Bagaimana mungkin ya Tuhan aku punya anak? Istriku seorang yang mandul. Dia sudah mencapai usia tua. Dijawab lagi oleh Allah, hal itu mudah bagiku. Rabbuka huwa alayya hayyin. Itu mudah bagiku. Mudah apa? Dikatakan wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Coba. Jadi umat Islam ini menertawakan apa yang kamu bawa. Umat Islam paham Al-Quran. Gangguan lagi dari sana ya teman-teman. Bukan dari Zoom ya, dari sananya ini. Dari sananya. Dari TikToknya yang tidak keluar suaranya. Tapi di HP saya satu masih, ya udah benar. Masih ngomong terus teman-teman. Iya, tapi nggak ada suaranya, Mas. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kita isi aja. Ya, tadi sebenarnya sih kalau dicek di HP-nya Mas Andi keluar nggak suaranya? keluar terus, masih Iya, keluar. tapi itu Mas Andi ada di dalam kan itu? Iya, ada di dalam. Di dalam, kalau di dalam keluar. Ya, ini nggak kedengaran ini Bang. Ya nggak apa-apa, santai aja. Kodeks Sinaiticus atau Vatikanus. Udah. Itu loh cara belajarnya. Jadi di sini gimana sih di sini? Saya kira kita cukupkan aja, Dis, karena kamu hanya menilai Al-Quran menggunakan buku 1978. Begitu aja, Dek, karena sini udah jam 1 lewat, Dek. Jadi pertama-tama jurus mereka itu dari guru itu Terakhir bang. Iya, jurusnya itu adalah tentang terjemahan ya. Padahal justru terjemahan itu malah semakin menolong. Ya, kenapa? Karena kata melahirkan itu nggak ada di situ. Mulai lagi framing ini ya. Iya. Saya berani kasih kuping saya kalau kamu Ya, kuping lagi. Kemarin kamu kasih apa aku? Potong lagi kan? Padahal tadi kamu Ntar dulu bang. Tadi Bang kamu jadi gitu. Iya bang. Sebentar. Ya, abis ini kan kita sudah selesai nih bang. Iya. Apalagi nama itu belum pernah diberikan sebelumnya. Jadi mustahil Zakaria itu nangkep kalau itu nama, gitu loh. Sama seperti tadi saya kasih contoh sama Aderion. Kalau Aderion saya bilang saya gembirakan kamu dengan Tony, Aderion yang hidup di Indonesia pasti dia tahu Tony itu sebuah nama karena itu sudah familiar. Nah, apalagi nama itu belum pernah ada orang yang bernama begitu. Saya kan sama aja ngomong gini, Aderion, saya gembirakan kamu dengan Trakucuk. Itu Trakucuk itu. Apa itu? Mesin mobil yang jatuh di jalan itu. Yan, edisi ini corruption terhadap tafsir terjemahan Bentar bro. Ini masalahnya tuh edisi itu corruption terhadap terjemahan Al-Quran. Udah jelas-jelas di Al-Quran. Gak apa-apa. Kan itu nggak ada. Enggak, bro, nggak apa-apa. Kalau lu nggak suka, maksudnya tentang apa pernyataan Edis nggak apa-apa. Nanti kita ngomongin lagi. Konsentrasi ini kan ke Bang Juma. Gitu ya, gue nggak mau ini. Silakan bang. Jadi, ini mau takhir nih. Ini mau takhir. Kalian itu harus bisa membedakan memberikan dengan melahirkan. Saya kasih contoh. Kalau saya ketemu sama perempuan, saya bilang gini, Dek, kamu mau nggak saya beri anak? Itu anak itu bisa aja anaknya tetangga atau ketemu di jalan. Nggak ada ilmu dia. Kebanyakan contoh daripada substansi. Hilang lagi seorang dari sana. Pertanyaan saya nggak dijawab kok. Sebagaimana dia bertanya ke Al-Quran gitu. Tadi dari awal mengakui bahwa Lukas itu menanyakan saksi buat menulis. Saksi siapa yang dia tanya? Kan begitu. Apakah saksi itu melihat ada di tempat peristiwa waktu Elizabeth melahirkan Yohanes? Dek, kamu mau saya beri anak nggak? Mustahil dia berpikir bahwa itu dari rahim dia. Pasti dia berpikir kamu baru nemu anak orang. Mau disandingkan dengan Al-Quran. Di dalam Quran itu dikatakan saya memberi kamu anak. Gitu loh. Namanya Yahya. Anaknya siapa nggak tahu, jangan-jangan anaknya tetangga. Yang menjadi heran bagaimana mungkin Zakaria itu bisa tahu kalau itu anak dia. Lagi pula kalau kita baca lagi narasinya dikatakan begini, yang kami belum pernah menciptakan yang seperti dia sebelumnya.
Memangnya ada orang yang diciptakan sebelumnya yang seperti seseorang yang lain? Coba saya tanya, ada nggak sebelum Juma lahir, ada nggak orang yang persis seperti Juma? Nggak ada. Yang Juma itu ya cuma satu. Gitu loh. Nah, makanya saya bilang narasi itu sebenarnya itu di dalam Injil ketika anak itu mau diberi nama Zakaria, warga itu protes. Oh, dikoreksi. Itu di dalam Lukas. Ya, panjang kali Dis. Terakhir bang. Kemudian ini, lalu ia, lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Nah, ia meminta batu tulis karena kan dia masih bisu nih, bisu selama 9 bulan, bukan 3 hari. Kalau 3 hari sariawan, ya. Dia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, ya. Jadi waktu mereka mau memberi nama Zakaria, mereka itu ngomong gini, jangan, ini kan. Nih, mereka datang kepadanya untuk memberi nama Zakaria. Kemudian mereka berkata, tidak ada di antara sanak saudaramu yang berkata demikian, bernama demikian. Jadi maksudnya, tidak ada yang bernama demikian. Itu maksudnya, dalam silsilah keluarga mereka, nama Yohanes itu belum pernah ada. Tapi kalau kita baca dalam Quran, seperti yang dibilang Juma, nama seperti itu belum ada. Gitu loh. Mana ada orang memberi nama yang sebelumnya nggak ada? Di dalam sejarah Yahudi. Ya nggak ada. Lucu Anda ini. Anda gimana ceritanya? Nangkep nggak? Kalau nggak nangkep, nanya lagi biar saya ulangi. Nggak, maksudnya gini, nggak apa-apa bang. Ya udah, ada giliran saya dong. Giliran saya dong. Anda menuduh tadi kan? Anda menuduh bahwa Yahya itu tidak dilahirkan, iya kan? Tidak ada ayat yang mengatakan dia dilahirkan kan? Itu kan yang Anda tanya. Di ayat 15-nya itu sudah sangat jelas kok. Wassalamun alaihi. Dilahirkan oleh istrinya. Yauma walid. Secara umum. Loh, ini pada saat dia dari dan sejahterakanlah atasnya pada hari dia dilahirkan. Ini dilahirkan ini. Siapa yang melahirkan? Loh, dalam narasi itu loh yang saya tanya, dalam narasi. Makanya belajar Quran itu tidak harus mengikuti maumu yang hanya tahu terjemah. Kami umat Islam paham. Ayat selanjutnya mengatakan tentang kelahiran Yahya. Ya, konteks yang dia omongin Bang Edis apa? Dia katakan bahwasanya dia tidak dilahirkan katanya. Yang saya katakan itu. Udah Edis, lu diam dulu, giliran Banyuma. Kan Anda mengatakan bahwasanya istri daripada Zakaria itu akan melahirkan itu mana dalam Quran? Narasi bahwa Edis ngomong ini terus. Ada ayatnya, ayat 15-nya sudah jelas, wassalamun alaihi yauma walida. Wa yauma yamut. Itu Yahya yang ngomong. Aduh Edis bisa nggak sih? Betul Yahya yang ngomong. Itu ya yang menurut Yahya yang ngomong, menurut kamu. Padahal itu bukan Yahya yang ngomong. Itu menurutmu. Alaihi bukan dikatakan atas aku. Ini soal bang. Ini jadi permasalahan baru nih. Enggak. Gimana? Edis aja yang permasalahkan, kami umat Islam tertawa aja dari tadi. Yang kayak gini-gini dibahas. Terus yang diukur adalah kitab buatan 1978. Kan lucu. Sementara Al-Quran ini kan sudah sangat jelas. Saya urai dari tadi. Bagaimana kemudian Tuhan mengatakan, Zakaria minta kepada Tuhan, dan engkau tidak pernah mengecewakan aku dalam doaku. Aku minta engkau berikan aku anak. Dan dikatakan, aku akan menggembirakan kamu dengan seorang laki-laki bernama Yahya. Lalu kemudian dikatakan lagi, karena dia ngerti, bahasanya ngerti, Edis tidak ngerti. Ini berbicara masa yang akan datang. Ketika dia berbicara masa akan datang, berarti meskipun tidak dikatakan kata akan di situ, kami umat Islam paham. Tapi kan jelas dikatakan di ayat selanjutnya, ya Tuhanku, Rabbi anna yakunuli. Bagaimana aku akan berarti belum, pada saat itu belum. Akan berarti berbicara masa yang akan datang, memiliki anak. Sedangkan istriku itu sudah tua, sudah mandul. Ini nggak usah ngomong istri bang. Enggak. Istri gimana sih? Ngomong kayak gitu, lu nggak usah ngomong kayak istri kan. Maksud gua gimana Bang Edis? Udah kelar ini. Ya, jadi udah kelar sebenarnya. Jadi Zulkifli ini nggak nangkep yang saya maksud. Nah, itu justru kamu yang nggak nangkap. Kamu yang nggak nangkap, bukan saya yang nggak nangkap. Situ yang nggak nangkap. Anda hanya ingin menuduh Al-Quran melakukan plagiat terhadap kitabmu yang 19. Enggak kayak gitu Bang, enggak gitu. Enggak, gua minta maaf ya, gua minta maaf buat itu. Kamu ditertawakan sedunia. Gitu loh. Andai saja Anda bisa menunjukkan original kitab Anda yang Anda katakan kodeks itu, tapi kan faktanya kitab Indonesia diterjemahkan dari bahasa Belanda. Bang, itu bidang gue loh. Itu juga bidang gue loh. Tentang masalah kritik teks, tapi kita nggak bahas itu dulu. Itu bidang gue loh. Enggak, masalahnya tuduhannya Edis itu Al-Quran yang membajak kitab saudara. Itu bentuk sementara kitab saudara adanya 1978. Itu bentuk bluffing. Itu bentuk bluffing, Pak. Itu bukan nggak apa-apa. Menurut gue is okay.
1978 kok dipakai untuk menilai. Sementara terjemahan yang Anda punya itu terjemahan revisi demi revisi. Memperbaiki kata per kata susunannya kemudian. Kalau bahasa Indonesia 50 tahun kemudian rasanya bergeser, berubah, maka tetap Anda direvisi lagi. Iya pasti dong, terjemahan tuh Bang, revisi ke depan itu pasti ada. Mungkin 200 Nah, kali. itu dia. Itu pasti. Sekarang Bang Edis, boleh nggak Bang Edis dipersingkat dari Bang Edis, nanti ditutup sama si Bang Bang Juma dan yang sebagainya. Nanti gue tutup ya. Gue nggak mau jadi berantem kita, Bro. Silakan Bang. Jangan berantem lah, janganlah. Baik ya. Jadi pertama begini, kisah-kisah seperti itu, malaikat Gabriel datang kepada Maria, datang kepada Zakaria, itu udah ada di kitab wartawan, kata Zulkifli, di kitab Lukas itu udah ada. Nah, sekarang tinggal gini, kalian mau percaya teori penjiplakan atau teori Tuhan dongengin tentang kisah itu, gitu loh. Tinggal itu aja. Jadi saya punya teori ya. Jadi Zulkifli ini termasuk orang yang percaya dengan teori ex nihilo. Apa itu ex nihilo? Jadi teori tentang muncul secara tiba-tiba gitu loh. Muncul ada gitu aja. Saya ceritakan kamu begini, saya ceritakan kamu ini, saya ceritakan dia. Nah, Zulkifli percaya itu. Kalau saya nggak percaya itu. Jadi Zulkifli mulai sekarang dan Handi itu harus berpikir begini. Apa iya ya bahwa Quran ini mengutip kitab Lukas, tapi walaupun ngutip narasinya salah. Gitu loh. Seharusnya kalian sudah mulai berpikir seperti itu sekarang. Terima kasih. Oke, thank you Bang Edis. Tapi jujur ya pernyataan Bang Juma. Yang ditulis Lukas itu cerita tentang kelahiran Yahya, bahkan cerita tentang Zakaria. Lukas belum hidup. Ketika Yahya kemudian itu diceritakan tentang kehamilan ibunya, Lukas belum ada di situ. Dari mana Lukas tahu berita itu? Dari saksi-saksi. Siapa nama saksinya? Markus. Loh, Markus juga belum ada ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Siapa? Petrus juga nggak ada. Belum ada. Zakaria itu generasi sebelumnya. Elizabeth generasi sebelumnya. Dari mana kemudian Lukas itu dapat cerita itu? Dari cerita-cerita simpang siur yang terjadi. Sanad gua sampai ke gereja gua juga tahu, Bang. Kalau yang dikatakan sanad itu harus nyebut nama loh, bukan hanya mengatakan banyak saksi. Pasti. Oke. Nah, sekarang Lukas 1 mengatakan jangan ngomong gitu, Bang. Ya, Lukas 1 mengatakan banyak orang yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang diceritakan oleh saksi-saksi kepada kita. Siapa nama saksinya? Nggak ditulis. Kucluk. Nggak tahu nama saksinya. Bukan. Lalu kemudian Edis mengatakan karangan dongeng katanya. Yang diceritakan banyak saksi tapi tidak ada saksinya, itu baru dikatakan dongeng. Jadi Edis, lain kali kalau Anda mau mengkritisi Quran, sadari kamu punya kitab itu kitab baru kemarin sore. Kamu nggak tahu kalau dikatakan kodeks itu di atas mulut, tapi tidak ada fakta. Kodeks ada di sana, ada di sini. Buktikan, mana buktinya? Ada nggak tradisi lisan perjanjian baru? Ente, nggak ada. Ya udah, telan itu baik-baik. Ya, saya kira begitu teman-teman. Terima kasih. Thank you Bang Oke. Bang Edi, taruh Bang. Bang Edi terakhir. Bang Edi lu jangan kelamaan lo. Gua nggak pernah lama kalau ngomong. Nggak lama lo. Mari kita tengok sejarah. Sebenarnya yang mencontek dan yang dicontek mana? Kita lihat sejarah. Duluan manakah Al-Quran masuk ke Nusantara daripada Bible? Anjing Nusantara gila lo. Ya kan ini yang dipakai Al-Quran 78. Lu gila lu. Aduh, Bang. Udah gila Bang. Udah enggak benar. Lu dong kasih waktu dong, ini sejarah lu. Yon. Sejarah enggak benar, Bro. Tapi enggak apa-apa. Ya. Artinya adalah duluan Al-Quran masuk ke Nusantara daripada yang dipakai Edis tadi. Artinya yang mencontek selama ini adalah Lembaga Alkitab Indonesia mencontek Al-Quran sehingga banyak istilah-istilah Islam yang dalam terjemahan LAI. Ini fakta. Nah, makanya sekarang ini buka mata kalian untuk Kristen yang ada di kawasan Melayu bahwa Anda lah yang mencontek istilah-istilah Islam masuk ke terjemahan Anda. Fakta, tidak bisa diganggu-gugat. Terima kasih. Oke, thank you ya. Mungkin tapi Bang Hendy, lu kalau ketemu gue pucat loh. Apaan? Pasti Dengar aku serius. Gue serius ngomong loh. Hari Ningtyas. Ya, ntar gua kasih kopi di sono, di sono datang. Oke, lanjut dulu ya. Aku mau istirahat juga. Thank you ya, Adi Rion semuanya ya. Nah, ini. Ya, ditutup aja deh. Ya. Besok lagi jumpa kita, insyaallah. Hari Ningtyas pengen ngomong loh, masa masuk gak dikasih ngomong. Lah dia nggak ikut tadi di materi kita, mau perkenalkan kan kasih komentar dulu dia. Oh ya boleh silakan. Dia tergantung yang punya komentar sih. Ya, aku pamit ya, thank you. Pak Jerry itu. Om Jerry dari California, thank you. Ya udah, Rion mana ini anak ini? Kok hilang dia? Silakan Hadi Ningtyas. Udah lo Edis, lu terima nasib ya. Oke, saya cuma mau nanggapin aja kata Bang Juma.
tadi katanya Bang Juma jangan mengcompare terjemahannya dong Bang. Alkitab kan itu udah ada di abad keberapa deh? Coba deh kasih tahu deh. Itu kan terjemahannya Bang, berarti ada teks aslinya. Iya, Kalau Bang bilang mana? lebih tua Bisa ditunjukkan atau nggak deh? Jangan dipotong dulu Julkipli. Wah bener-bener Lu nih. sama aja. Puan aja Kalau nih, berarti Puan kalau juga sama masih Edis ini masih berarti sama aja dipotong. dengan Edis. Luar biasa kamu nih, woi. Ya, Orang masalahnya ini ngomong sudah dipotong. selesai, Edis. Tidak akan bisa menyelamatkan. 1000 orang Kristen membantu Anda di sini tidak akan menyelamatkan Anda. Betul, Kitab betul, Anda Pak. 1978 udah selesai kelar. Bantah argumentasi saya duluan mana? Ya, betul. Bantah argumentasi Kalian saya cuma duluan punya mana? terjemah. Duluan mana Al-Quran masuk ke Nusantara daripada Bible? Duluan mana bantah itu? Itu lu bantah itu. Terjemahan Al-Quran ada yang pakai kata Yahweh. gimana Tapi Bang? terjemahan kitab kalian pakai kata Allah. Ayo. Bang, God. Udah deh ditutup aja deh. Sama aja nggak bisa tertolong Edis, kasihan. Udah, Bang, gini logikanya ini ya, kalian berdua ya, Bang Juma, Bang apa yang sebelah saya ini. Logikanya gini, diterjemahkan. Terjemahan. Berarti ada yang Ya, diterjemahkan dari bahasa apa, adekku? Bahasa Belanda, Iya, adekku. berarti Bahasa ada Belanda, yang- adekku. Mana aslinya? Berarti Astaga. ada yang asli. Iya, bahasa Belanda. Belum tentu. Mana tahu dia diterjemahkan dari bahasa Batak. Diterjemahkan. Diterjemahkan dari Cerita bahasa kalau Batak. baru ditulis. Berarti bahasa Bataknya asli. Cerita kalau baru Diterjemahkan dari bahasa Bugis, berarti bahasa Bugisnya asli. Gitu. Inilah Bang Astaga. Juma. Makanya Kitab Melayu benar-benar. itu diterjemahkan Oh, dari dan- bahasa Belanda. Bang Juma gini, Bang Juma gini, denger dulu. Iya, iya, Kalau Bang. mau compare, kalau mau compare itu Al-Quran yang aslinya ditulis tahun berapa dengan Alkitab yang ditulis tahun berapa. Jangan tanya cetakan tahun berapa, terjemahan yang dicetak tahun Sekarang berapa. oke, Itu oke, nggak it's okay. Nggak Tidak ada masalah. Bang. Tidak ada masalah. Kitabnya teman Terus Kristen abang itu kan dituliskan masalahnya- Ini abad best ini, kedua. Abang best ini. klaim- Oke, dituliskan masalahnya abad abang kedua. klaim Oke, nggak siapa masalah. yang siapa? Masalahnya Oke, abang klaim masalahnya siapa? sekarang yang kamu pegang itu cuma terjemahan. Jaraknya 2000 tahun loh. Sekarang gini, Bang, gimana 1900 ceritanya? tahun. Terjemahan dari terjemahan ke terjemahan dari terjemahan ke terjemahan, bukan dari original teks ke terjemahan. Iya, oke, Makanya oke, ada dikatakan oke, terjemahan dengar dulu. lama, Dengar dulu. terjemahan baru. Gitu loh. Rasain lu Bang Juma, rasain ini saya gua nih, rasain lu. Bang Juma dengar dulu, ini kayak anak Ya, SD. ya, ya. Ini kayak Oke, anak SD silakan. menerjemahkan. Menurut abang kalau diterjemahkan berarti ada yang aslinya sebelumnya. Yang lebih Rasanya tua. mana, Bang? Aslinya mana, Bu? Nih, Aslinya otak ada, banget Bu. anak itu Ada, Bang. ada, Bang, ada. Terjemahan itu maksudnya apa? Bentar. Bisa baca nggak aslinya, Bu? Bisa. Enggak, bukan lu, Bu. Bisa baca aslinya Lu nggak? ini suruh gua bisa kok. Loh, Bapak, Ya, lu bahasa gua- Al-Quran gua- kalau nggak diterjemahin ke Indonesia emang Bapak ngerti? Ya ngerti saya sekolah, ngerti saya sekolah. Berarti Bapak kan harus belajar dulu kan? Iya, belajar. jadi bukan berarti kita tak ngerti seenak kalian itu mendoktrin bahwa itu sudah sesuai dengan aslinya. Sekarang dari mana Anda tahu bahwa itu sudah sesuai dengan aslinya? Konteks siapa? Gimana Anda tahu bahwa itu sudah sesuai dengan aslinya? Bagaimana Anda tahu bahwa itu sesuai dengan aslinya? Yang pedas kalau gua ngomongnya. Anda pernah lihat aslinya gimana? Anjir Bang Juma. Hanya ada di dalam dunia hayal. Alkitab itu, Alkitab itu, Alkitab itu di mana? Iya, Anda pernah lihat aslinya pernah? Udahlah. Abang kitab suci gitu saya enak-enaknya gitu. Asal Lah itu tulis, faktanya loh. terjemahkan. Itu fakta yang ada di lapangan itu fakta. Kitab Anda bukan diterjemahkan. Dengar. Kitab Anda belakangan itu bukan diterjemahkan, tetapi revisi dari terjemahan ke terjemahan. Agama terakhir siapa? Ayo. Dengar. Kitab Yang Anda terakhir itu siapa? direvisi Udah, dari berarti terjemahan yang ke terakhir. terjemahan, bukan dari original teks ke terjemahan, tapi dari terjemahan ke terjemahan. Pahami itu dulu. Gue main nanya ibu ini, Bu. Bu bisa baca, Bu bisa baca original teks, Bu. Bu, Anda bisa baca nggak originalnya? Dia bisa. Mau 2022 nggak masalah Al-Quran itu. Kenapa? Karena dia disampaikan dengan tradisi lisan. Hafizul Quran setiap saat jutaan bermunculan hafiz Quran jutaan dari zaman ke zaman Al-Quran penghafalnya ada. Tradisi lisan. Nuzul Quran Bu, bisa itu baca nggak nggak? ada Bu, tradisi. bisa baca Saya dulu, Bu. cerita, so tahu. Saya aja bisa hafal Al-Quran. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik. Dan lagi-lagi seorang Bro Edis, dia sangat luar biasa dan sangat berani untuk berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya, yang dimana pastinya tujuan dari Bro Edis ini ingin meluruskan, bukan cuma ingin meluruskan, tapi ingin memperlihatkan sesuatu kebenaran yang selama ini diputarbalikkan, yang selama ini diusik-usik oleh Ustadz Suma dan para polemikus yang lainnya.
Dan kalau kita melihat memang kebanyakan di setiap channel, bahkan di setiap video yang diupload di media sosial yang berkaitan dengan Ustadz Suma, pasti di dalamnya mereka hanya membahas tentang iman Kristen. Mereka tidak banyak membahas tentang iman mereka. Ya, ini yang menjadi suatu hal yang sebenarnya cukup lucu bagi saya secara pribadi. Tapi tidak masalah. Kita berdoa ketika mereka semakin hari semakin membahas tentang iman Kristen, tentang Alkitab, kiranya suatu hari nanti firman itu sendirilah yang mengubah kehidupan mereka supaya mereka melihat kebenaran dan keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, luar biasa Bro Edis. Saya melihat bagaimana setiap argumentasi dan data yang dibawakan semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya, dan semuanya itu berdasarkan apa yang dia yakini, apa yang dia pelajari, dan pastinya semua itu karena tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri yang ada di dalam kehidupan Bro Edis dan juga bahkan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan selebihnya silakan kita yang menyaksikan yang memberikan penilaian terhadap masing-masing pribadi, penilaian terhadap setiap materi, bahkan data yang mereka bawakan di hari ini. Apakah semuanya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan juga itu semuanya bisa dibuktikan kebenarannya. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau membagikan satu renungan untuk kita semua yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 19 sampai ayat 31. Ya, ini menceritakan tentang bagaimana seorang Saulus berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus dan menjadi namanya bukan Saulus lagi, tapi menjadi seorang Paulus. Ya, kita melihat bagaimana hidup Saulus telah berubah ya ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu dia sedang melakukan misi perjalanan untuk membantai, bukan cuma membantai, tapi untuk membinasakan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dalam artian Saulus ini sangat benci dengan orang Kristen, sangat benci dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia merupakan seorang Yahudi yang taat kepada ajarannya. Tapi kita bisa melihat bagaimana banyak sekali tuduhan daripada Ustadz Suma dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa ajaran Paulus ini bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus, bertentangan dengan ajaran dari kepercayaan dia dari kepercayaan dia yang lama seperti itu. Padahal kalau kita mengikuti perjalanan kehidupan dari seorang Rasul Paulus ini, kita tidak perlu mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana dia lahir, siapa ibu bapaknya, tapi bagaimana kehidupannya dia setelah dia bertobat, setelah dia percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Setiap ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus, semua itu berkaitan dengan Injil. Injil itu apa? Karena kalau kita melihat pemahaman orang di luar sana banyak mengatakan bahwa Injil itu yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes seperti itu. Tapi Injil yang dimaksud adalah Injil yang merupakan Yesus Kristus itu sendiri. Injil yang menceritakan tentang kedatangan, kelahiran, kebangkitan, kenaikan setiap ajaran Yesus Kristus dan lain sebagainya seperti itu yang berkaitan dengan Yesus Kristus itu sendiri ya. Dan hal inilah yang selama ini tidak dipahami dan mungkin dipahami tapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Tapi kita melihat bagaimana seorang Paulus ini ya, seorang Rasul Paulus ini ketika dia mengalami suatu pertobatan dalam pelayanannya, dalam setiap hal yang dilakukan, bagaimana kita lihat dia betul-betul menunjukkan buah dari pertobatan itu sendiri. Dan hal inilah yang kita harapkan ketika kita juga sebagai orang percaya dan juga orang-orang yang dulu yang tidak percaya kepada Yesus Kristus menjadi percaya, supaya kita bisa menghasilkan buah dari hasil pertobatan kita itu sendiri seperti itu ya. Kiranya video ini juga bahkan renungan singkat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan saya menutup video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.